Ada loh. Masalah generasi Ada dalilnya halilintar. ya Gurunda ya. Ada dalilnya itu. Ada. Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu, keturunan iblis akan menjadi musuh bagi keturunan Adam. Sekarang kamu keturunan siapa sampai kau memfitnah Adam? Kau keturunan siapa? Iblis paman. Nah, iblis. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada kabah ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Suma versus orang-orang yang mengaku ateis ya. Tapi ditanya ateis itu apa, pada tidak ngerti gitu ya. Nah, terus tentang bagaimana ada seorang Kristen mengaku murtadin tapi ditanya surah-surah pun tidak mengerti. Nah, ini menjadi lelucon saja. Mereka ini benar-benar tak tahu malu. Baik, kamu semit, demikian videonya. Ini ada tema, Bang. Ada tema. Ini Tema apa lagi nih, Bang? Semua Siapa makanan halal. semua makanan halal yang Semua menghalalkan. makanan halal. Ini kan pertanyaan Bang Juma ya. Siap. Ini semua makanan halal. Ya, gini Bang Juma. Bagi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah berguna untuk semua manusia. Ya. Itu yang mau. Artinya kalau Bang Juma nggak mau ya nggak masalah juga. Itu loh. Itu soal makanan. Contoh misalnya saya mau makan ayam tapi Bang Juma tidak mau makan. Kan tidak ada aturan harus makan atau harus tidak makan. Yang menghalalkan semua makanan itu siapa, Bang? Tuhan atau setan? Gini Bang Juma, kalau di dalam kisah kejadian ya. Iya. Kisah kejadian tuh dari ayat 1 sampai ayat berapa ini ya, sampai ini panjang sekali kalau saya baca Bang Juma. Di situ menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kebutuhan manusia. Ya. Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itu tujuan Allah menciptakan semua isi bumi ini. Itu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan manusia, merawat dan memanfaatnya. Itu tujuannya. Nah, kalau ada yang tidak mau makan, ya juga Allah tidak memaksa. Kan bukan Bang, kan Tuhan punya aturan main. Tidak ada yang mengharuskan harus makan ini. Wah, ini makanya Anda diturunkan. Ini makanya Anda diturunkan semalam karena mulut Anda lebar tidak sebesar isi kepala, Bangku. Pertanyaan ini, yang menghalalkan semua makanan itu Tuhan atau iblis? Allah, semua halal bagi manusia itu semua halal. Allah mengatakan itu. Jadi Allah menciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Longor kali ya Bang ini. Kalau Anda mengatakan Tuhan ini yang menghalalkan semua makanan, mana dalilnya? Nah, ini saya baca ya. Saya baca ya. Silakan. Nah, di kejadian, kisah kejadiannya. Ini kalau saya baca dari ayat 1 Bang Juma sampai ayat ke berapa ini ya? Saya ini. Ya. Jadilah petang dan
jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Iya kan? Firman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu Bang ya. Semuanya itu baik. Terus menghalalkannya untuk dimakan di ayat 25. Iya. Dengar dulu. Ini kan semuanya itu baik. Dan di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu. Terus perintah untuk dimakan semuanya. Dengar dulu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah. Diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya kan? Nah, saya baca terus biar bantu nanti. Iya, langsung aja di mana poinnya? Boleh makan semua binatang kan itu di mana? Poinnya di atas di ayat 26 ini kan sudah apa maka yang dimakan di situ apa? Gambar rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Supaya manusia itu berkuasa. Iya, berkuasa. Yang saya tanya makan perintahnya untuk makan semua binatang itu di mana dalilnya? Lah ini kan semua binatang melata, burung di udara. Iya, berkuasa bukan dimakan lah, Bang. Semua. Iya, bukan itu dimakan. Bermanfaat untuk manusia. Untuk yang dimakan maksudnya, yang dimakan. Jadi dengar dulu. Saya baca terus ya kalau itu. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanannya. Ya kan? Iya. Dan jadilah demikian. Mana dalilnya? Dan jadilah demikian. Menghalalkan semua makanan. Loh, kan Allah ini kan semua. Allah memerintahkan, dia memberikan binatang, seluruh yang di laut, di darat, di udara, diserahkan kepada manusia. Untuk dimakan. Untuk dimakan. Mana dalilnya? Untuk digunakan oleh manusia. Iya, kalau digunakan oke. Untuk dimakan. Iya, dimakan kan Bang Juma. Iya, mana dalilnya Bang? Loh, lah itu tadi dalilnya tuh, segala macam. Ada dalil dimakan yang berayap. Nggak ada di situ. Makanlah semua binatang, nggak ada dalilnya makanlah semua binatang. Jadi yang menghalalkan semua makanan itu iblis atau Tuhan, itu poinnya. Jadi gini Bang Juma, gini Bang Juma. Saya paham apa yang disampaikan Bang Juma. Yang disampaikan Bang Juma kan termasuk babi kan ya toh. Babi bukan masalah itunya. Yang saya pertanyakan ini yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu Tuhankah atau iblis? Itu dulu. Ini kan Allah yang mengatakan, dia menciptakan semua ini kan Allah tuh. Yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu Tuhan atau iblis? Tuhan menciptakan segala isi bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Tahu kalau itu tahu. Iya. Yang saya tanya ini yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu siapa? Kan saya sudah jawab, Allah. Di mana dalilnya? Yang menciptakan semua binatang. Yang menciptakan, Allah. Iya, Allah yang menciptakan semuanya. Iya. Yang saya tanya. Nah, tujuannya Allah menciptakan itu apa? Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan menghalalkan seluruh makanan? Itu kan Allah itu tadi tuh. Kisah kejadian. Di mana dalilnya, Bang? Loh, kan sudah saya baca, berarti nggak dengar teman. Apa yang kau baca di situ? Ini kalau pengikut iblis begini.
Nanti ditegur, dikasih turun. Nah, Bagus Bang Juma. iya Pertanyaan dong, bagus. supaya Kristen Pertanyaan sadar. bagus. Silakan Bang. Ya. Apakah iblis itu pernah menciptakan sesuatu untuk manusia? Kenapa larinya ke situ? Loh. Ini masalah prinsip hukum yang Loh. Tuhan bawa kepada manusia. Apakah manusia itu boleh makan segala sesuatunya? Ternyata Tuhan tidak membolehkan. Pertanyaannya, lalu siapa yang membolehkan makan segala sesuatu? Ketika di Gan Eden, iblis yang menginginkan manusia makan segala sesuatunya. Ketika di bumi, siapa yang menginginkan segala sesuatunya untuk dimakan? Tuhan atau iblis? Semua saya sudah jawab tadi. Allah yang menyuruh untuk menguasai bumi dan seisinya. Yang saya tanya makan, yang saya Ikan di tanya laut, makan. dengar dulu, ikan di laut, di darat, di udara itu Yang semua saya menjadi tanya makanan Bang, bumi. yang saya Begitu, tanya Bang Juma. bukan masalah Kalau Bang Juma nggak dikuasai. mau makan, enggak masalah. Lah, yang menghalalkan itu loh yang saya tanya Bang. Siapa yang menghalalkan? Kan saya sudah jawab itu kan Allah itu. Anda memfitnah itu. Itulah pekerjaan setan, suka Allah yang memfitnah. Tuhan pun menciptakan kok. Iya. Sekarang Tuhan yang menciptakan juga manusia. Berarti boleh makan manusia? Boleh. Allah Boleh. menciptakan semua binatang. Jadi yang boleh, merayap, boleh melata, makan manusia. Burung di udara. Aduh, longok Di alhamdulillah. laut. Abangku ini Begitu. ketahuan saudara Memang ini Bang pengikut Juma ini iblis. kurang membaca Bang Juma ini. Pengikut iblis memang begitu. Lain ditanya, lain dijawab. iblis. Iya dong, kan pertanyaan Aduh. sederhana. Siapa yang menghalalkan Lah, kan saya- makan semua makanan? Lah iya saya kan sudah jawab Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Lalu mana bantah? Tadi kan saya sudah Mana baca dalilnya? kisah kejadian. Imamat 11 nomor Kisah 7, kejadian. jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kisah Itu sudah kejadian terbantah itu. Kisah kejadian itu. Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi karena itu haram bagimu. Sudah Bang Juma. Lah, muncul pertanyaan, siapa yang merasuki Kristen sehingga semua binatang dimakan? Sederhana kan? Untuk membuat kalian sadar kalau kalian ini pengikutnya siapa? Betul. Kan karena Tuhan mengatur segala sesuatunya. Kepada Nabi Musa diatur aturan. Yesus dengar dulu, diberi Bang aturan. Juma. Wih, Bang Juma, data kisah saya. kejadian ayat 27 itu Bang Juma. Jadi Imamat 11 nomor 7 itu apa? Ini Apa yang 11 kisah itu? kejadian. Kisah kejadian Kisah saya juga kejadian paham. 27. Kalau itu saya paham. Kalau itu saya paham. Saya ngerti Iya, kalau artinya itu. kan pertanyaan Bang Juma tadi kan sudah terjawab tuh. Mana jauh? Oh, gila, udah kau turun. Loh. Kau sinting memang kau. Jangan kau lagi naik ke sini, memang kau gila. Ajaranmu memang membuat kau gila. Ngapain saya layani orang gila? Mas Uma, bertanya boleh? Iya. Apa itu? Galatia 13. Itu sudah ada pertanyaan tuh. Binatang semua halal itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Bukan, terkutuklah. Itu terkutuk, sudahlah itu terkutuk. Jangan dulu. Yang terkutuk itu yang makan semua makanan yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Itu, tadi bisa simak sebelah, bukannya salib. Lalu siapa? Ya itu pertanyaan Kak Suma. Saya awam, beroleh. Buka kamera dulu kalau gitu. Aduh, boleh nggak? Sudah saya buka. Bertanya aja. Yang disalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Gimana? Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Agama apa? Saudara agama apa? Katolik? Katolik. Iya, saya sekolah SMP Katolik, agama Katolik. Cuma Islam. Saya... Buka kamera, buka kamera. Oh, semuanya boleh nggak? Bertanya, bertanya, boleh nggak? Iya, buka kamera sambil bertanya. Sudah saya buka. Saya dari sebelah
Saya off cam loh di sini. Mana ada on cam? Orang tertutup kameranya dibilang on cam. Buka kameranya. Teman-teman di tap layarnya. Bentar ya. Ya, pendeta bisa naik di sini. Kita lihat bagaimana pendeta menjawab pertanyaan tema ini. Saya. Iya, nggak usah ditutup lagi, Mandra. Begitu aja. Sudah. Kenapa Sekolah ditutup lagi? Bis Makassar. Cek. Bertanya boleh atau saya turun, Bang? Ya, turun aja, turun. Kalau tutup kamera, padahal bisa buka, lebih baik di bawah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam ulangan 14 itu, kan banyak perintah, jangan makan, kan gitu. Nah, tadi si Kucluk itu mengatakan Tuhan yang menghalalkan seluruh makanan. Padahal jelas sekali di situ Tuhan menjadikan segala sesuatunya memang baik. Kan baik memang. Nah, kalau dikatakan alasan baik maka dia boleh halal dimakan, bahaya. Manusia diciptakan juga baik. Kita bisa dimakan sama mereka nanti. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan baik itu boleh dimakan. Apakah begitu? Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Kalau segala sesuatu halal tanpa ada data akurat, itu bahaya. Sebagaimana dalam 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang kau beli di pasar daging. Tanpa harus kau memeriksa atau berpikir apakah ini daging orang atau daging setan. Iya betul itu Kak Sema, betul. Alamak. Buka kameranya kalau mau diskusi. Sudah loh. Halo, selamat malam. Malam Sari Batang. Siap. Bisa buka kamera? Jam buka kamera. Bukan makin apa-apa Ji. Kan santai gitu. Kasarnya di sana ke sini. Ya coba Cak Min. Enggak apa-apa Ji. Bukan makin. Aman Ji. Saya bertanya ini Kak Sema, boleh nggak? Buka kamera enggak? Buka kamera ini diturunkan ini. Saya Ayo. bisa belajar. Kancan. Oke, maaf. Salam. Ya, Salmon. Ayo saudara Aladin buka kamera. Saya sudah tidak menghujat di saya cuma sering dia ke sini. Bukan masalah menghujatnya. Memang kita mau berdiskusi, buka kamera aja. Kan santai toh. Buka kamera nah. Nggak begini mau aman. Nggak menghujat saya aman. Bukan masalah menghujat, kami nggak takut kalau kalian menghujat. Bukan Ji, memang kita harus diskusi itu buka kamera. Kemarin enggak Ji. Baru diskusi baik-baik juga. Tidak. Apakah mau dibahas kalau tidak mau buka kamera? Ini mau temanya mau aman. Nggak menghujat di saya bosku. Dibawa makin palek. Buka kamera. Nah, gitu bosku. Gak usah malu-malu. Siapa yang mengajarkan kalian memasukkan kucing, memasukkan anjing dalam karung goni, habis itu Anda pukul ke tepak, habis itu dibakar, dimakan? Siapa yang mengajarkan itu, abang? Kami ingin tahu. Karena kalau kami perintahnya makan yang halal saja. Yang halal aja yang kami harus makan. Kami dilarang makan yang haram. Kami punya syariat, kami punya aturan sendiri. Nah, Kristen juga punya aturan sendiri, yaitu memakan semua binatang. Segala sesuatunya boleh. Nah, ini yang kami ingin tahu, yang ngajarkan itu Tuhan atau setan, gitu bang. Kalau yang mengajarkan Tuhan, dalilnya di mana? Iya, Gitu. Ya, buka kameranya dulu. Begini mau kanda deh. Buka Bukan Jepang nih kamera. hujan. Cocok Mi. Sering dia ke sini aduh. Cocok Aman, Mi.
Buka mi kamera tak. Tidak masalah Gini kita. biar ku jawab aman. Bukan dia penghujat bosku, Dede. Buka kamera bedeng. Itu Tidak. kayak itu kan maksudnya Rasul Paulus kan di situ kan ada dibilang, apakah semua itu berguna bagimu? Nah contoh kayak makan kotoran apa segala kan, kalau tidak berguna ya jangan dimakan, begitu maksudnya. Yang menghalalkan siapa? Tuhan atau iblis? Kan itu pertanyaannya. Yang menghalalkan siapa? Sampai kalian makan kucing, makan tikus, makan kuda nil, makan ulang sangit. Yang ngajarin siapa? Tuhan kah? Atau siapa? Karena kalau Tuhan itu membatasi, Tuhan itu punya aturan, Tuhan itu punya ketetapan, ketentuan. Nah, Kristen ini makan segala, itu ajaran dari mana bosku? Gitu loh. Siapa yang mengajarkan begitu? Itu kan maksudnya Rasul Paulus di situ kan yang berguna. Iya, kenapa harus berpacu? Saya tidak berpacu, saya tidak berpacu ke Paulus pendiri agama saudara. Enggak. Yang saya tanya, siapa yang menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Tuhankah? Atau iblis? Itu aja. EGP dengan Paulus. Kalau Tuhan berarti yang datang kepada Paulus Tuhan. Tapi kalau iblis berarti yang datang kepada Paulus itu iblis. Nah sekarang di mana dalilnya Tuhan menghalalkan? Coba, di mana Tuhan menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Oke, tunggu ya. Bukan kejadian, bentar, kejadian 9. Oke. Jami turun terang, bukan jawab. Ya, saya sih tidak. Saya sudah terbiasa diskusi dengan orang yang tidak buka kamera. Tapi netizen semua pada teriak di bawah. Itu loh masalahnya. Saya menjawab, jangan bertanya aja. Ya walaupun tidak bertanya. Oke, cuma kejadian 9. Moderator bekerja dong, Dinda Alif. Iya, gimana? Oke, kejadian 9 ayat 3 ya, aku bacakan ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, terus yang dilarang itu apa? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu bosku. Kejadian 9 ayat 3, 4, 5, 6. Itu 3, 4, 5, 6. Iya, itu perintah untuk siapa? Seluruh siapa? Ya seluruh makhluk begitu. Enggak, maksudku itu perintah di kejadian 9 itu perintah Tuhan kepada siapa? Kepada Nuh, pengikut kepada Nuh. Keturunan Nuh. Kepada Nuh. Ketika untuk semua iya, betul. Tapi ketika kemudian Nabi Musa datang, ada enggak perintah kemudian mengharamkan binatang? Itu untuk siapa dulu Zuma? Itu untuk orang Israel. Iya betul. Iya betul untuk Israel. Tapi siapa yang menghalalkan semua itu, membatalkan itu semua? Yang membatalkan di mana kamu? Enggak ada yang membatalkan. Hah? Yang membatalkan maksudnya bagaimana? Segala sesuatu boleh dimakan itu ketika Paulus kemudian mengajarkan segala sesuatu boleh dimakan. Itu Paulus itu dapat ilmu dari mana? Oke, berarti yang kamu tanyakan yang ditemui Paulus itu iblis atau Tuhan, betul? Gitu. Iya. Kalau kamu tanya kenapa bisa dihalalkan semua, itu jelas tadi di kejadian 9 itu dikatakan itu untuk Nuh. Itu untuk Nuh. Itu untuk Nuh. Sedangkan kita itu sekarang ini keturunannya Nuh. Manusia itu dari keturunan Nuh. Itu untuk Nuh dan keturunannya. Oke. Terus pada saat itu bercerita, itu kejadian 9 itu bercerita setelah Bahtera atau sebelum Bahtera? Itu setelah Zuma. Nah, setelah Bahtera. Kemudian setelah Bahtera Tuhan datang kepada Nabi Musa.
Nabi Musa mendapatkan kemudian aturan-aturan main, di mana di dalam Ulangan 14 tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, dan seterusnya. Imamat 11 juga demikian adanya. Kemudian Paulus datang membatalkan itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mengajarkan Paulus untuk membatalkan? Coba. Atau iblis? Coba kamu sebutkan perkataan Rasul Paulus yang itu, coba ayat berapa? Biar saya lihat. Dia katakan di dalam kitabmu sendiri loh. Iya, Contoh di misalnya Rasul berapa itu? dalam 1 Korintus 10 nomor 23 misalnya. 10 nomor 23 ya. Bentar, itu Ya. maksudnya itu enggak seperti itu cuma. Jadi apa aja maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Emang masih ada yang halal, yang haram di Kristen? Kan enggak ada. Semua boleh dimakan. Enggak boleh lagi. Karena dari Kejadian 9 itu sudah jelas. Lah enggak ada hubungannya. Yang Lah, kok nggak ada dibatalkan oleh Paulus itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Musa. Oke. Saat ini kitab Korintus ini Rasul Paulus buat bicara kepada siapa coba? Kepada Ya orang-orang yang ada di Israel atau Korintus. Muslim? Orang-orang yang ada di Korintus sana. Korintus itu apa? Orang Israel apa? Bukan. Ya orang-orang Israel yang tinggal di tengah-tengah. Dengarkan dulu. Iya, Awalnya dia bersurat kepada orang-orang Israel. Habis itu dia mengaku bahwa saya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mendapatkan bisikan untuk menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan untuk Bani Israel? Dari Kejadian 9 itu. Tidak ada hubungannya. Loh, kok nggak Kejadian ada 9 itu bukan hukum untuk kaum Nabi Israel, kaumnya Bani Israel, Iya, bukan. oke. Itu untuk Nuh. Jangan kau sambung-sambungkan ke sana. Sebentar, ku bacakan ulang ya. Aku kasih lihat. Ya. Kejadian 9. Aduh, gimana sih? Kamu Kenapa sudah- lari ke Kejadian 9? Kejadian 9. 6, Kejadian 6. Kejadian 9 itu berbicara tentang Nuh Nuh dan keturunannya gitu. dan keturunannya. Tetapi Musa alaihissalam mendapatkan aturan main. Jangan pura-pura bodoh. Di Aturan main Mazmur, kepada Musa itu jangan makan, 80. jangan makan ini, jangan makan itu. Apa Ada perkataan nggak perintah Elohim larangan pertama? kepada Musa? Ada nggak perintah kepada Musa jangan makan? Apa perintah Tuhan di Elohim di dalam Mazmur itu? Ketetapannya itu diberikan Kenapa lari ke kepada Mazmur lagi? Bukan. Kalau kamu bahas tentang Musa, Satu aja dulu. Imamat 11 nomor 4. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu siapa yang melarang? itu untuk siapa coba? Saya tanya. Saya Israel tanya, itu atau siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Elohim. Elohim. Siapa yang menghalalkan babi? Lah saya tanya di Mazmur. Tunggu ya, aku sebentar. Siapa yang menghalalkan babi? Kan? Oke, hukum Taurat itu apa aja? Kamu harus tahu dulu, bro. Kamu harus tahu. Udah kau turun. Kau orang bodoh, orang licik, orang bedongok, bahlul, tolol. Gak ada ilmu, cuman bisa menipu. Sayangnya tidak ada yang bisa kau tipu di sini. Halo, selamat malam. Halo Bang Juma, ngefans Halo nih. juga. Malam. Boleh buka kameranya, Bang. Belum bisa ini buka kamera ini. Dari sekte mana? Saya sekte ateis. Nanti ya. Kenapa nggak ngaku Kristen, Bang? KTP-nya apa? Sebenarnya Islam. KTP-nya Islam. Berarti pernah agama Islam? Pernah lah. Berarti masih ada
ajaran Islam masih ada diingat? Masih dong. Boleh saya minta dibacakan ayat surat terakhir? Surat apa ini? Yang terakhir, surat terakhir. Apa surat terakhir? Gak tahu saya. Lah katanya ngaku Islam. Surat Emang surat terakhir, terakhir apa? Gak tahu. anak-anak umur 3 tahun itu sudah diajari di Islam. Anda murtad keluar jadi ateis itu usia berapa tahun? Ya ada 6 tahun lah. Hah? Maksudnya? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Berarti masih mantap kali Islamnya berarti. Ayo surat terakhir coba Anda bacakan ke kami di sini. Surat terakhir apa Bang Juma? Surat terakhir itu Al-Baqarah, coba. Coba saya nggak tahu saya. Coba bacain. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Kok jadi saya? Saya cuma bisa baca, tapi nggak tahu surat apa gitu loh. Waduh, parah ini. Surat terakhir, Bang, surat terakhir. KTP. Surat terakhir surat apa? KTP Islam. Islam KTP. Oh, surat terakhir nggak tahu. Nggak tahu, bener nggak tahu. Oh, ya Allah ya Karim. Benar-benar. Makanya dikasih tahu surat terakhir yang apa. Gak usah ngaku Islam, Bang. Kalau Kristen, jujur aja. Apa yang nyamar-nyamar? Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan, Bang. Seagama Bang. Hah? Seagama. Maksudnya? Islam. Islam? Oh, ada yang bisa dibantu? Ini saya mau bertanya, ini cuman secara logika, kalau soal dalil-dalil dan ayat-ayat saya nggak paham Bang. Cuman mohon diperjelas saja gitu kan. Cek, ada suara kah? Iya, ada. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya yang kita pakai sehari-hari aja Bang. Kenapa di seluruh dunia ini kita tuh mulai berhitung dari 1 sementara 0 belum ada artinya, dan dikaitkan dengan agama, dengan ketuhanan? Itu aja sih Bang yang mau saya tanyain. Apa itu pertanyaannya? Apa itu pertanyaannya, Bang? Ya, pertanyaan saya cuma satu Bang. Kenapa kita ini berhitungnya mulainya kan dari 1. Kalau 0 kan belum berarti ada kan? Nah, karena ini cuman ibaratnya dasarnya saya tanyakan kan itu. Karena di segi agama pun kita mengaku Tuhan, kalau di Islam kan 1, beda dengan yang lain kan. Yang lain ada Trimukti atau segala macamnya kan. Jadi saya pengen itu tuh supaya dikuatkan gitu kan, dengan bilang-bilangan angka yang pernah tertera, dimulai dari mananya, kenapa kita tuh harus A atau sesuai dengan Al-Quran kan mulai dari alif gitu kan. Iya Bang, jadi kalau berbicara logika, terus angka tadi ini dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan itu nggak berbilang.
Jadi jawaban sederhananya kenapa harus mulai dari 1? Karena setiap orang menghitung itu ada angka yang ingin diketahui, ada jumlah yang ingin diketahui, ada sesuatu yang ingin ditahu jumlahnya. Makanya orang itu menghitung dari 1. Berapa jumlahnya? 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah ini, kali sekian, kali sekian. Karena ingin mengetahui jumlah. Karena kalau dia diawali dengan 0, 0 itu tidak ada jumlah, tidak ada nilai. Jadi mulai dari angka yang bisa bertambah atau bisa dikurangi, sehingga mulainya dari angka yang ada isi. Kalau 0 itu 0 artinya. Nah, juga keliru kalau dikatakan kenapa harus memulai 1? Karena itu bicara Tuhan itu 1. Nah, ada angka 2 setelahnya. Berarti nanti Tuhan berubah menjadi 2. Setelah itu ada 3, berarti nanti berubah jadi 3. Nggak bisa. Orang menghitung 2 mulai atau 3 mulai atau 4 mulai itu karena ada nilai. Ada nilai yang ingin diketahui di sana. Ada jumlah yang ingin, ada hasil yang ingin diketahui di sana. Pastinya gitu. Oke, bisa dipahami Bang. Karena Oke, ibaratnya thank you. segitulah kan kira-kira kenapa di kayak gini bisa segitunya kita terlalu banyak yang ku tengok kan gini. Permasalahan soal kita tuh lintas agama yang berdebat semuanya antara Kristen dan Islam itu aja kan. Sementara kalau menurut yang kita pelajari kan, yang ibaratnya pengikut Nabi apa itu Nabi Musa kan, itu kan termasuk ke Islam dia kan. Muslim. Kan kalau seandainya kita nggak, sedangkan kita pun kalau nggak percaya sama Nabi Rasul yang disebut Tuhan sama pihak lain itu kan malah nggak sempurna Islam kita kan. Iya, betul. Nah, kita tuh kan selalu berdebat soal ini, soal itu dengan yang non-muslim dan ibaratnya orang Kristen lah kan. Dan dia pun dipertegas dengan ayat-ayat dia, sementara kalau sepanjang yang kita ketahui ayat-ayat dia dicatat dan itu pun kok bisa orang ini menggambarkan suatu manusia yang dia akui Tuhan gitu Bang. Terus saya bicara secara logika, karena menurut saya kalau kita menganggap Tuhan itu, ibarat Tuhan itu kan disebut sama kita maha besar, meliputi seluruh alam gitu. Berarti dimanapun makhluk hidup itu ada, Tuhan itu ada kan Bang? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita tidak mau bahas agama Yahudi, tidak mau bahas agama di luar Islam, lalu buat apa kita membaca surah Al-Fatihah ayat terakhir itu? Halo, selamat malam, Saudara Daniel. Bisa buka kameranya, Bang. Ya. Buka kamera, nggak bisa ya? Aduh, pengikutnya kurang Bang. Oh gitu. Ya nggak bisa Bang, kalau bisa udah on cam, ini nggak bisa soalnya. Ya Bang. Oke, dari Katolik ya? Ya, Katolik bisa apa dibilang gitu, Protestan? Oke, sip. Ini ada tema, Protestan, Bang. Saudara. Protestan. Temanya, siapa yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan? Paulus, semua Bang. makanan Paulus. Itu dari Tuhan kah atau selain Tuhan? Gini Bang, aku ini sebenarnya bukan pendeta atau apa, cuma aku kalau ditanya soal begitu aku kayak kurang yakin, soalnya aku di agama aku sendiri aku nggak terlalu sering kayak mengikuti kali gitu. Nah, aku kayak kurang yakin sama agama aku sendiri Bang. Cuma aku kalau pindah ke agama lain aku juga kurang yakin. Jadi aku bingung. Jadi aku minta tolong sama Abang, kasih aku. Saya yakin kalau Anda ini betul adalah Protestan. Yesus itu Tuhan Bang. Tuhan. Yang mana yang Yesus Tuhan ini? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel,
atau yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur, Bang. Yang keluar dari kubur yang Tuhan. Berarti yang di tengah Bani Israel bukan Tuhan kan? Ya, Bang. Nah itu udah selesai berarti. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan. Yesus yang di tengah-tengah Bani Israel bukan Tuhan. Berarti betul ada dua Yesus kan? Ada dua Kristus. Ada yang bukan Tuhan, ada yang Tuhan. Pantaslah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Kan gitu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut saudara, yang menyesatkan banyak orang ini dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Udah tahu, Bang. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menjadi pengikut Kristus itu siapa? Hindu, Yesus, Buddha, Bang. Islam, atau Kristen? Kristen, Bang. Nah, Kristen. Berarti penyesatnya adalah Kristen, Bang. Nah, itu dia. Terus kenapa kemudian masih bertahan di situ? Di agama Kristen. Kalau sudah tahu begitu adanya. Karena terbawa suasana aja, Bang. Soalnya di Kristen apa? Kayak semua keluarga kan hampir ya itu Kristen. Jadi kayak kalau dibilang mau keluar ya kayak dianggap bukan keluarga gitu kan, Bang. Soalnya saya kebanyakan keluarga ya itu. saudara tinggal di mana? Saya tinggal di Kalteng, Bang. Usia sekarang? Masih 17, Bang. Mau ke 18. Masih anak-anak memang. Iya, itu dia. Tapi menurut saudara, agama saudara ini tidak rasional memang. Rasional itu apa, Bang? Soalnya saya bukan Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Tuhannya ya, maksud saya turun ya ke itu bumi. gak masuk akal. Kalau di Islam itu Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, tidak berbilang, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Tuhan itu ahad, tunggal, absolut, tidak berbagi. Tuhan itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu Tuhan yang kami sembah. Allahus Samad, Allah itu Tuhan yang kami sembah, tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi alam semesta ini tergantung kepada hakikat Tuhan yang kami sembah tersebut. Lam yalid walam yulad. Tuhan yang kami sembah itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak bersilsilah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Nah, sembahan kami itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu Tuhan yang kami sembah. Ini kenapa lagi nih? Dikasih lagi pembatasan sama TikTok. Sudah 2 kali. Gitu, Bang. Jadi sembahan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi saya Kapan dia serupa dengan makhluk, maka dia punya kelemahan. Sedangkan pencipta langit dan saya bumi boleh kita. nanya nggak, Bang? Boleh, silakan. Itu 2 perangkat ya, HP-nya bisa nggak dikecilin suaranya 1? Double soalnya. Doubling. Iya, ini bentar ya. Ya.
Soalnya saya lagi ini speaker saya rusak, jadi saya sambungin ke speaker bang, biar ada suaranya. Jadi gimana? Saya boleh bertanya nggak bang? Boleh. Tentang Islam. Jadi Iya. Jadi umat Islam itu dia yang diikutinya apa bang? Yang diikuti Nabi Muhammad SAW menyembah kepada hakikat yang tidak serupa dengan makhluk yang meliputi segala sesuatunya ini. Jadi kami tinggal beriman bahwa kami dilihat, kami disaksikan oleh pencipta. Jadi pencipta itu maha menyaksikan. Ada loh. Masalah generasi Ada dalilnya ya Gurunda ya. Ada dalilnya. Ada. Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu, keturunan iblis akan menjadi musuh sebagai keturunan Adam. Sekarang kamu keturunan siapa sampai kau memfitnah Adam? Kau keturunan siapa? Iblis paman. Nah, iblis. Pantesan aja kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang mengaku Yesus, ternyata kau keturunan iblis. Ya iblis ya nyembah sesamanya iblis lah. Kan begitu. Masih mau aku datang besok, Dimas? Dimas, masih mau aku datang besok? Dimas, masih mau aku datang besok? Dimas, masih mau aku datang besok? Takut-takutnya kalau saya nggak ada gentar tapi ini. Iya, orang gila ada nggak takutnya orang gila? Orang gila ada nggak takutnya? Misalnya ada orang gila didatangi ular kobra, lari. Ular kobra, lari takut. Mana bisa? Nggak ada takutnya. Orang gila itu jangankan ular kobra, neraka pun dah takut. Ketika ditanya, nyahlah daripada aku kalian semua berbuat kejahatan, karena dia gila, dia nggak ngaruh dia, karena gila. Gak ngaruh. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Orang gila waspada enggak? Ya enggak. Namanya gila. Gimana Bang waspada? Bang Zuma, tapi Bang Zuma, sekalipun dia orang gila Bang Zuma, tapi dia nggak mau menuhankan manusia Bang Zuma. Gimana tuh Bang Zuma? Siapanya? Orang gila tersebut. Kan dia gila dia nih, tapi dia nggak mau menuhankan manusia. Oh, ada itu gila karena itu gila karena penyakit biologis dan psikis. Kalau ini memang gila karena iblis dan roh jahat ada di dalam dirinya. Beda. Itu fakta. Sekarang kita tuntut, apakah mereka ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Karena yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Untuk membuktikan bahwa mereka ini pembenci Adam, mereka tak sanggup menunjukkan data ketika mereka memfitnah Adam itu mewariskan dosa. Iblis itu menciptakan manusia. Coba tunjukkan datanya sama saya. Saya minta dalil dari 2 tahun yang lalu loh samamu. Kau keturunan iblis kan? Saya mau tahu datanya. Kau keturunan iblis karena kau membenci Adam. Dengar. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan Adam dan keturunan iblis itu membenci. Nah sekarang kamu memfitnah Adam. Kamu itu keturunan siapa sebenarnya? Kenapa Adam kamu fitnah? Harusnya kau fitnah iblis supaya kamu itu bisa melawan iblis. Kau keturunan Adam dulu. Nah sekarang kau memfitnah Adam, berarti kau keturunan setan. Yang membenci Adam, karena antara Adam dan iblis itu kan diadakan permusuhan. Yang memusuhi Adam itu iblis. Nah sekarang kamu memfitnah Adam, itu cerminan bahwa kau memusuhi Adam. Berarti kau ini keturunan setan. Halilintar. Kau keturunan setan ini berarti. Saya bukan keturunan iblis. Oke, Kak Nah, Dimas. kalau kau bukan keturunan iblis, kenapa kamu memfitnah Adam? Nah, Ayo. jawablah, ayo.
Tidak, Jawab. itu pemfitnaan, itu kebenaran bisa jelaskan. Kalau kebenaran ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil berarti fitnah. Halilintar. Mana dalil? Dalil. Dalil. Hei, Cukaulu, mana dalil? Berkembang biak. Cukaulu, mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Kalau tidak ada berarti Anda memfitnah. Kalau Anda memfitnah Adam, berarti Anda membenci Adam. Yang membenci Adam itu hanya keturunan setan. Siapa yang membenci nenek keturunan? Ya, kalau begitu mana? Kenapa kamu fitnah kalau Adam itu mewariskan dosa? Cuma kita menjelaskan kebenarannya. Adam itu mana dalilnya? dosa. Woi, Terjadi semua manusia. Hei, Cukadama. Hei, mana dalilnya? Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya mana? Woi, Peda. Betul, Pak. Baca. Peda ulu. Cuma baca kejadian saja. Nggak bisa dijawab itu Bang Juma. Apa di kejadian? Apa di kejadian? Di kejadian itu Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya baik laki maupun perempuan diberkatilah mereka. Aku tahu, dalilnya aku tahu. Mana? Aku tahu, tapi itu bukan dari ini. Itu ada di Roma. Ah, iya di Roma. Ada juga di Roma 3. Ada juga di Roma 3, Gurunda. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Tapi itu kan bukan dari itu. Aku tahu, Roma. Itu dari Paulus. Itu dari Paulus. Itu menerima ajaran dari Kristus agar supaya diajarkan ke manusia kalau Adam itu mewariskan dosa. Itu Pak bote-bote, kapal tenggelam. Masolan generasi. Tiga itu sudah abang baca itu. Loh, iya itu dari Paulus, Ibu. Itu Paulus. Itu Paulus, Ibu. Paulus yang melakukan fitnah terhadap Adam. Berarti Paulus juga ini termasuk keturunan si Bilisis. Apa? Kau buktikan Paulus itu keturunan si Bilisis. Nah, masih mau kau tampil di permukaan. Ibu, masolang generasi. kalau di kitab Kejadian 5 pasal kedua, ibu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, itu manusia. Kalau saya, Bu, dilahirkan dari Kristen. Kalau misalkan 1 nomor 28. Ayo biar. Kalian baca. Ayo buka Jai. Bacakan Jai. Ayo. Baca semua. Kejadian 1 nomor 28 apa bunyi? Iya, ada ini. Allah memberkati mereka. Ya, itu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Diberkati, Dimas. Diam-diam suka emas-mas. Ya. Masolang generasi. Jadi siapa yang mengajarkan kemudian Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang mengajarkan Adam itu dikutuk? Ya iblis. Ekornya itu ada. Dia beranakkan Kain, Habel. Itu tengok lagi keturunannya siapa diperanakkan semua. Siapa anaknya? Terus habis Kain. Lah ngarang bebas. Minta dalilnya mana dalil? Larang bebas. Mana dalilnya? Mana dalil kalau ada mewariskan dosa itu mana dalilnya? Ada di dalam Kejadian. Masih lagi. Mana ada? Di Kejadian malah dia diberkati, bah. Memfitnah, fitnah Adam, fitnah Musa. Kalau kau bawa Kejadian, berarti kau memfitnah Nabi Musa. Karena itu kitabnya Nabi Musa, bede. Nah, Adam sudah kau fitnah, sekarang Musa lagi. Siapa lagi yang ingin kau fitnah? Yesus, mati terkutuk. Siapa lagi yang kau fitnah? Nabi Muhammad juga fitnah. Fitnah semuanya. Pekerjaan setan, suka memfitnah. Yes. Dengar tuh, Bang. Kaulah Kristen atau Muslim? Aku tanya, ditanya. Iya. Dia menanggung untuk dosa manusia di kayu salib. Siapa yang kau memfitnah Yesus itu? Kau memfitnah Yesus.
dapat pengampunan Kau dosa. memfitnah Yesus lagi. Tadi Adam kau fitnah, sekarang kau fitnah lagi Musa. Detik ini kau fitnah Yesus lagi, menanggung dosa. Di kayu salib Yesus mengajarkan manusia dibangkitkan. Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Gak ada itu nanggung dosa, gak ada. Fitnah terus. Fitnah terus. mana mau Ini adik-adik, kalau dia si Grandong ini tidak bisa tunjukkan dalil, sepak aja bokongnya sampai ke pintu gereja. Ngapain dia di sini? Saya minta dalil, Dimas, sebelum ku sepak pantatmu sampai pintu gereja. Ku minta dalilnya di mana Adam dikutuk. Tunjukkan dalilnya. Kutukannya itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. Kita hitung ya. Aja lengkap senjata nggak laku, apalagi kau cuma modal congor. Diam. Cari dulu, cari dalilnya, mana dalilnya? Adam dikutuk dan kutukan Adam itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. Makanya kalau baca itu jangan separuh sepotong Makanya kalau kau punya Tuhan itu jangan separuh-separuh. Separuh manusia, separuh Tuhan. Ya, kepalanya. Mana dalil? Silakan. Dari ekor sampai mana? kepala masuk. Maksudnya sampai habis. Iya, mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, mana dalilnya? Mana saya mau penat-penat? Mana? Memang pantas kau ditendang sampai pintu gereja. 1, mundur 5 langkah. Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, lari. Iya, ketepak. Semoga kena. Itu baru kaki kiri ku pakai, udah melayang sampai 10 meter. Apalagi kalau kaki kanan nih. Assalamualaikum Bang Handi. Hancur pintu gereja. Pintu gereja hancur kena dia. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunan Pak Juma sampai di sini loh. Kaget gua. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunan iblis. Nah, demikian tadi Kamis ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan banyak sekali hal-hal yang mesti kita ketahui ya tentang bagaimana perdebatan ini ada, gitu ya. Ini bagi umat Muslim ini mesti tahu, mesti dipelajari, mesti tahu. Kalau andai saja ya saya kisahkan tentang bagaimana visi misi orang kafir terhadap dunia ini ya, yang dimana mereka ini mempunyai tujuan untuk menguasai dunia dan tidak ada lain tiada bukan itu untuk menyingkirkan umat Islam dari muka bumi. Itu memang sudah dari zaman dahulu kala. Seandainya saya uraikan satu persatu ya, banyak mungkin umat Islam tuh tidak dapat tidur, tidak akan pernah dapat tidur gitu. Andai saja umat Islam semuanya tahu tentang hal ini, bagaimana perencanaan visi misi orang-orang kafir terhadap umat Islam, maka umat Islam tidak akan pernah bisa tidur gitu. Di dunia ya, di Eropa, di belahan bumi manapun, dan tidak terkecuali di Indonesia sekalipun gitu. Tujuan mereka ingin menyingkirkan umat Islam dari muka bumi. Oleh karena itu mereka selalu berbuat dengan berbagai macam cara supaya Islam itu dapat tenggelam dengan segala fitnah-fitnah dari lisan-lisan mereka, dari otak kotor mereka, yang dimana propaganda mereka buat
untuk menyingkirkan umat Islam dari muka bumi itu memang sudah dari semenjak zaman dahulu kala gitu. Dan Indonesia pun demikian, sama, tidak terkecuali, karena mereka memang orang-orang yang sangat ketakutan terhadap Islam, karena Islam dianggap batu sandungan bagi ya perencanaan mereka dari segala aspek, ya, mau dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi apapun itu, ya, itu Islam itu adalah batu sandungan, agama yang paling menakutkan bagi mereka, sehingga mereka berencana untuk mentiadakannya dengan cara memfitnahnya, menghancurkan umat Islam dari dalam, mengadu domba Islam sesama Islam, sehingga umat Islam bercerai-berai, saling memusuhi satu dengan yang lain, padahal mereka adalah saudaranya sendiri. Dan hari ini Indonesia demikian adanya. Islam sesama Islam saling pro kontra, saling bermusuhan. Oleh karena apa? Lisan-lisan orang kafir, yang dimana orang-orang kafir itu membuat permusuhan terhadap Islam, yang dimana umat Islam itu diadu domba sesama umat Islam. Namun ya itulah yang dikata makar, dan sesungguhnya Allah maha cerdas dalam membalas makar orang-orang kafir. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir